warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nadia dengan NIM 211418032, Prodi Sastra Indonesia, konsentrasi linguistik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek morfologis dari bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Sebelumnya, kita ketahui dulu dari pengertian morfologis ini. Banyak para ahli sudah mendefinisikan morfologis ini, termasuk Ramlan yang menyatakan bahwa morfologi sebagai bagian dari ilmu bahasa yang bidangnya menyelidiki seluk-beluk bentuk kata dan kemungkinan adanya perubahan dan arti kata yang muncul sebagai akibat perubahan bentuk kata. Bisa diartikan secara deskriptif bahwa morfologi adalah kajian ilmu bahasa yang mengkaji perubahan kata dan juga makna yang mempunyai hubungan sistematik. Secara generatif, morfologi bisa disebut sebagai ilmu yang mengkaji tentang pembentukan kata. Opsi kajian morfologi sendiri itu adalah kata yang dibatasi oleh paradigma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses morfologi dalam bahasa Jawa. Proses morfologi dalam bahasa Jawa ada 5, yaitu proses penyembuhan atau wuhan. Yang kedua ada proses penyembuhan di depan atau ata-atar. Yang ketiga ada penyembuhan di tengah atau seselan. Yang keempat ada penyembuhan di belakang atau penambang. Yang kelima ada penyembuhan bersama atau konflik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses penyembuhan atau wuhan. Wuhan adalah proses penyembuhan pada satuan bentuk tunggal atau bentuk kompleks untuk membentuk morfem baru atau morfem yang lebih luas. Yang kedua, penyembuhan di depan atau atar-atar adalah proses penyembuhan morfem tunggal atau kompleks dengan morfem ikat yang disebut atar-atar yang diletakkan di depan morfem tersebut. Dalam bahasa Jawa, penyembuhan di depan memiliki jumlah yang relatif cukup banyak. Imbuhan tersebut antara lain en, nye, ang, i, da, ta, ko, to, ka, ke, a, an, dan imbuhan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada penyembuhan di tengah atau seselan. Dalam bahasa Jawa, penyembuhan tersebut adalah seselan atau sisipan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jawa ada 4 morfem, yaitu dan al. Yang keempat ada penyembuhan di belakang atau panambang. Imbuhan di belakang atau akhiran dalam bahasa Jawa disebut dengan panambang. Akhiran dalam bahasa Jawa antara lain i, ake, a, en, na, ono, an, dan e. Yang kelima ada penyembuhan bersama atau bergantian atau disebut konflik atau juga bisa disebut sebagai simulfix. Penyembuhan bersama atau bergantian atau bisa disebut juga dengan konflik atau bisa disebut dengan simulfix. Imbuhan yang melekatnya dengan morfem lain secara bersamaan atau bergantian dengan imbuhan lain biasa disebut sebagai morfem, konflik, atau simulfix. Imbuhan-imbuhan tersebut dalam bahasa Jawa antara lain kaan, kean, keen, paan, pian, praan, taane, tae, tai, takna, taono, taa, koi, koake, koa, dan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses morfologi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, ada preposisi di. Preposisi di pada dasarnya berfungsi menyatakan tempat atau menandai hubungan tempat berada. Contohnya ialah dia tinggal di Jakarta. Yang kedua, ada di perpustakaan banyak buku. Selanjutnya ada preposisi ke. Preposisi ke ini pada dasarnya berfungsi menyatakan arah atau tempat yang dituju. Sering dipakai berhubungan dengan kata kerja atau ungkapan-ungkapan yang beraspek bergerak, sedang mengikutinya menyatakan tempat. Dengan kata lain, fungsi preposisi ke ini adalah menandai hubungan arah menuju suatu tempat. Contohnya, pada bulan Maret, FBS UNES studi banding ke Universitas Indonesia. Kemudian selanjutnya ada preposisi dari. Preposisi dari pada dasarnya berfungsi menunjukkan tempat asal atau asal mula suatu proses unsur. Misalnya, pertama yang menyatakan tempat asal yaitu dia datang dari Belanda. Kemudian yang kedua yang menyatakan sebagai dari itulah kami menolak permohonannya. Yang ketiga ada yang menyatakan pengertian sejak. Contohnya dari pagi rumah itu kosong. Kemudian selanjutnya ada yang menyatakan arti di antara. Contohnya seorang dari pejabat itu dieksekusi. Kemudian ada yang menyatakan arti tentang dia menulis biografis ayahnya.
Kemudian ada yang menyatakan perbandingan, contohnya adiknya lebih cantik dari kakaknya. Kemudian yang terakhir ada yang memakai makna pemisahan, contohnya dia harus dijauhkan dari lingkungan negatif. Kemudian selanjutnya ada preposisi dengan, yaitu dibedakan menjadi untuk yang menyatakan arti bersama-sama, contohnya dia pergi ke luar negeri dengan istrinya. Kemudian yang kedua untuk menyatakan arti dengan lawan, contohnya dia berkelahi dengan pencuri. Selanjutnya ada untuk menyatakan kira-kira, contohnya dia berpidato dengan santai. Terakhir, untuk menyatakan alat atau mempergunakan alat, contohnya saya makan dengan sumpit. Terakhir, proses morfologi dalam bahasa Indonesia ada preposisi oleh, pada dasarnya dipakai untuk menandai makna yang pertama, menandai makna pelaku tindakan dalam kalimat pasif. Contohnya, bangunan ini diresmikan oleh presiden. Yang kedua, menandai makna sebab sejalan dengan pemakaian kata. Contohnya, pipi yang telah kering kembali basah oleh tetesan air mata. Preposisi oleh berfungsi menghubungkan kata kerja dengan objek pelaku secara implisit. Kadang-kadang sifatnya yakni apabila kata kerja berawalan langsung diikuti objek pelaku. Contoh, mobil itu dipasukkan oleh Gridi ke dalam garasi. Baik, itulah penjelasan aspek morfologis bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dari saya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.